Shalom, salam sejahtera untuk saudara-saudaraku yang ada di rumah atau di mana saja. Kita jumpa lagi hari ini dalam pelajaran Sekolah Sahabat, menjalin persahabatan untuk Allah, sukacita berbagi dalam misinya. Dan hari ini kita tiba pada pelajaran ke-10, cara yang menyenangkan untuk terlibat. Nah, itulah judul kita, cara yang menyenangkan untuk terlibat. Tapi sebelum kita masuk, kita tunduk kepala sejenak dan kita berdoa. Bapa di surga, kami rindu agar kami mengerti pelajaran ini. Tolong kami, Roh Kudus menolong kami, sehingga pelajaran ini membekali hidup kami dan menjadi pelajaran juga untuk banyak orang ketika kami membagikan pelajaran ini. Terima kasih Tuhan, kami sambut pelajaran dengan sukacita. Kami persembahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus, nama yang indah, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Baik saudaraku, seperti yang saya sebutkan tadi bahwa judul pelajaran kita adalah cara yang menyenangkan untuk terlibat. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam, kita baca Matius pasal 9 ayat 37 dan 38. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak tapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Nah, saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, kalau melihat ayat ini, saudaraku, Yesus menginginkan agar murid-muridnya bekerja, ya. Tuaian memang banyak, tapi bekerja sedikit. Nah, untuk itu saudara, melihat ayat ini, itu artinya Tuhan membutuhkan pekerja. Nah, yang penting di sini adalah bila mana pekerja itu datang dan mau bekerja, bagaimanakah cara kerja dari para pekerja itu? Ya, adakah sarana yang Tuhan anjurkan di dalam firman Tuhan untuk bekerja karena tuaian begitu banyak? Nah, itu penting. Nah, kalau saudara membaca ide Alkitab, ya, banyak sekali contoh-contoh dalam Alkitab tentang metode atau cara kerja atau cara bekerja, ya, menurut pola Alkitabiah untuk menjangkau jiwa-jiwa, untuk menjangkau tuaian yang banyak itu. Nah, kalau saudara membaca di seluruh Alkitab, kelompok kecil atau kelompok-kelompok kecil disorot sebagai salah satu metode Allah untuk memperkuat iman kita, kemudian meningkatkan pengetahuan kita tentang firman-Nya, memperdalam, ya, kehidupan doa kita dan memperlengkapi kita untuk bersaksi. Dan sebagai contoh di sana adalah Bapa, Anak dan Roh Kudus yang berperan serta dalam pelayanan kelompok kecil itu. Kemudian datang kepada Musa, ya, adalah pemimpin kelompok kecil. Kita akan melihat itu lebih jauh dalam pelajaran sebentar. Kemudian Yesus, ya, Yesus mendirikan kelompok kecil, yaitu murid-muridnya. Kemudian datang kepada Paulus ketika dia berjalan mengelilingi dunia Romawi, saudaraku. Dia dengan sekelompok kecil rekan penginjilnya. Saudaraku, benar-benar bahwa Alkitab mensupport itu. Nah, itulah sebabnya kalau saudara baca dalam Kejadian pasal 1 ayat 1, ayat 2 dan ayat 6, itulah ide Allah yang pertama, yaitu kelompok kecil. Dari mana saudara melihat? Dari kealahan itu sendiri, Tritunggal kealahan. Nama kelompok kecilnya adalah Tritunggal kealahan, yaitu Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh. Ya, inilah kelompok kecil Tritunggal, ide Allah yang pertama. Ketika mereka menciptakan dunia ini, alam semesta ini, yang termasuk di dalamnya makhluk istimewa, yaitu manusia itu sendiri, ya, mereka menciptakan dalam kerjasama 3 oknum kealahan ini. Luar biasa saudaraku. Jadi ide kelompok kecilnya jelas. Inilah ide Allah yang pertama, saudaraku. Kemudian setelah mereka menciptakan manusia ini akhirnya jatuh ke dalam dosa. Kalau saudara membaca dalam Yohanes pasal 10 ayat 17, 18, Roma 8 ayat 11, dan 1 Korintus 15 ayat 15, ketiga oknum ini dalam fungsi yang berbeda. Mereka menebus, ya, menebus manusia. Dan penebusan itu datang mulai kesepakatan ketiga oknum ini. Yesus akhirnya menjadi utusan penyelamatan itu. Dan Yesus sudah datang untuk menyelamatkan. Nah, itulah ide Allah yang pertama, kelompok kecil sebagai sarana, metode yang digunakan oleh Tuhan untuk manusia. Dan yang menarik di sini kalau saudara lihat,
bahwa kelompok kecil ini setelah manusia jatuh ke dalam dosa, maka tujuan utama dari kelompok kecil ini adalah penebusan terhadap manusia yang sudah jatuh itu. Nah, dari ide ini saya mendapati atau kita sama-sama mendapati bahwa kalau itu menjadi tujuan utama dari Tritunggal kealahan, itu juga harus menjadi tujuan utama dari kita untuk menyelamatkan manusia, membawa manusia pada keselamatan, yaitu membawa manusia kepada Yesus Kristus itu. Nah, sarana yang harus digunakan adalah kelompok kecil katanya. Metode yang harus saudara gunakan untuk menjangkau mereka adalah kelompok kecil. Nah, Musa menjadi contoh juga dari pelajaran kelompok kecil ini. Ketika dia dirundung dengan begitu banyak masalah. Kalau saudara baca dalam Keluaran pasal 18 ayat 21 sampai 25, ada nasihat dari mertuanya namanya Yitro kepada Musa ketika dia katakanlah dia sedang dalam keadaan stres, bermasalah melihat bangsa Israel yang begitu banyak, memohon pertolongannya untuk melihat masalah jalan keluar apa yang harus diberikan. Dia begitu capek, begitu lelah. Dan Yitro menyampaikan kepadanya untuk membentuk kelompok-kelompok kecil. Dan saya mau sampaikan kepada saudara-saudara, dari Keluaran pasal 18 ayat 21 sampai 25 ini, saudara boleh melihat di sana dalam pembentukan kelompok kecil itu, bahwa setiap individu di perkemahan Israel ini menjadi bagian dari kelompok yang terdiri dari 10 orang. Itu menarik. Dan dari 10 orang itu dipimpin oleh seorang pemimpin yang saleh katanya. Jadi tidak ada satu orang pun dalam perkemahan orang Israel yang tidak terlibat di dalam kelompok kecil itu. Itu luar biasa. Nah, apa tujuan dari kelompok kecil itu? Kalau saudara baca di sana, idenya adalah itu adalah tempat persekutuan di mana masalah dapat dicegah, Iya. Jadi pelajaran yang boleh kita lihat dari situ adalah dari persekutuan ini, kelompok kecil ini itu adalah tempat persekutuan di mana masalah dapat katanya dicegah dari kehidupan bangsa Israel, bangsa itu pada waktu itu. Luar biasa, saudaraku. Kemudian itu adalah tempat katanya pemecahan masalah. Jadi yang pertama adalah tempat pemecahan masalah. Kalau ada masalah dipecahkan di sana, cari jalan keluarnya, cari solusinya. Kemudian kalaupun belum ada masalah atau berupa tanda-tanda yang menuju kepada masalah, itu bisa dicegah melalui kelompok kecil itu. Luar biasa. Ide ini memberikan nasihat pada kita bahwa kelompok kecil adalah kelompok yang mau menolong umat Tuhan agar terhindar dari berbagai masalah. Dan kalaupun ada masalah, itu akhirnya bisa memiliki solusi yang baik. Kemudian kalau saudara membaca, itu ide perjanjian lama. Kalau saudara lihat dalam perjanjian baru, ini ide kelompok kecil dalam Alkitab setelah ide Allah yang pertama disampaikan dalam Tritunggal kealahan, bagaimana mereka bekerja bersama dalam menciptakan manusia dan juga menebus manusia. Nah, sesudah kerjasama yang dibuat oleh Tritunggal kealahan ini dalam kelompok kecil mereka yang namanya Tritunggal kealahan itu, adakah ide-ide sesudah itu tentang kelompok kecil itu? Nah, di dalam Keluaran pasal 18 ayat 21 sampai 12 saya sudah sampaikan kepada saudara tadi bahwa Musa yang mengorganisir mereka di dalam kelompok-kelompok kecil yang terdiri dari 10 orang dan satu pemimpin umat, pemimpin kelompok itu yang saleh. Tujuan mereka adalah memecahkan masalah dan mencegah masalah. Jadi kalau ada masalah dipecahkan, sebelum ada masalah dicegah dan lain sebagainya. Jadi baik sekali tujuan pembentukan kelompok kecil ini. Kalau saudara baca dalam Lukas pasal 6 ayat 12 dan 13, Matius pasal 10 ayat 1, Markus 3 ayat 13 sampai 15, diterangkan juga di sana di dalam perjanjian baru bahwa tujuan kelompok kecil Yesus adalah untuk pemeliharaan rohani dan jangkauan keluar. Saudara boleh baca di sana, saya tidak perlu terangkan begitu panjang, tapi saudara boleh baca ide itu bahwa Yesus memiliki tujuan membentuk kelompok kecil itu
adalah untuk pemeliharaan rohani dan jangkauan keluar. Nah, luar biasa, saudara. Ya. Nah, sekarang pertanyaan, kalau ide kelompok kecil ini begitu kuat ya di dalam Alkitab. Nah, pertanyaan penting adalah bagaimana mereka melayani di kelompok kecil itu. Nah, ini yang namanya harus diorganisir. Diorganisir artinya perlu diatur agar pelayanan di dalam kelompok kecil ini begitu efektif. Nah, bagaimana cara mengaturnya? Nah, dalam 1 Korintus 12, kalau saudara membaca 1 Korintus 12 ayat 12 sampai 25, itulah cara pengaturannya. Ya, cara mengorganisir ya agar kelompok kecil ini efektif dan berjalan dengan baik. Nah, kalau saudara perhatikan di sana dalam 1 Korintus 12 ayat 12 sampai 25 ini bicara soal karunia-karunia roh, ya. Ya, rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Siapa satu roh itu? Yaitu Yesus Kristus. Kita harus memiliki roh yang sama, ya. Dasar yang sama, ya. Rupa-rupa karunia artinya karunia-karunia yang berbeda. Nah, diorganisirnya di mana? Di dalam kelompok kecil, ya. Kalau saudara perhatikan ide dari 1 Korintus 12 ayat 12 sampai 25 ini berbicara tentang tubuh. Nah, tubuh itu terdiri dari kepala, ada mata, ada tangan, ada hidung, ada mulut, ada telinga, ada kaki, dan lain sebagainya. Organ-organ ini, kalau saudara melihat di sana, mereka memiliki fungsi-fungsi yang berbeda. Ya, tangan tentunya memiliki fungsi yang berbeda dengan mata, tentu juga berbeda dengan mulut, tentu berbeda dengan kaki, tentu berbeda dengan telinga, dan lain sebagainya. Dengan mata berbeda. Tapi satu hal yang saya mau katakan kepada saudara-saudara, ya, ide ini memberikan satu keterangan bahwa bagian-bagian tubuh ini tidak terpisah dari tubuh. Mereka menjadi satu kesatuan di dalam tubuh itu. Itulah sebabnya, saudara, kalau saya boleh gambarkan, bila mana tubuh kita ini, kita punya tujuan untuk sebuah tujuan. Ada tujuan yang kita mau tuju. Katakanlah, karena saya ada di Manado, saya mungkin akan misalnya ke Amurang, saudaraku. Saya mau katakan kepada saudara-saudara, tidak mungkin ya hanya tangan yang tiba di Amurang misalnya, atau hanya mata saya yang tiba. Tidak, seluruh tubuh kita harus tiba di sana. Nah, untuk tiba harus ada kerjasama di sana. Ya, kalau kita mau mengendarai sebuah mobil, kita pegang tangan memegang setirnya, kaki menginjak gas, kafling dan rem. Nah, semua ini memiliki fungsi. Mata fokus ke depan, telinga harus mendengar apa yang perlu didengar. Misalnya ada klaksonnya di sana dan lain sebagainya. Ya, semua berfungsi pada fungsi yang berbeda, tapi dalam satu kesatuan. Dan semua ini, satu tubuh ini, tidak ada yang hanya tiba di sana. Yang tiba adalah tangan atau kaki. Semua satu tubuhnya akan tiba bersama di tempat itu. Nah, demikian ya. Ini menjadi satu kekuatan. Nah, gambaran dari kelompok kecil ini. Nah, kita punya kekuatan yang luar biasa bila mana kita mengorganisir itu dalam pelayanan. Nah, pelayanan yang namanya pelayanan kelompok kecil. Nah, saudaraku, luar biasa ide ini. Nah, di dalam pelajaran selanjutnya adalah kalau saudara melihat di dalam perjanjian baru khususnya, ya, kalau saudara baca dalam Kejadian Kisah Para Rasul 18 ayat 1 sampai 5, kemudian Kisah Para Rasul 20 ayat 1 sampai 4, sudah boleh melihat di sana, ya. Lukas menyebutkan dalam pelajaran ini tentang kelompok kecil di dalam perjanjian baru. Dia jelaskan demikian bahwa Lukas menyebutkan beberapa nama dari orang-orang yang bekerja dengan Paulus. Nah, penting untuk kita ketahui ini, kenapa dia menyebutkan beberapa nama di sana. Dia mau menerangkan tentang potensi dari orang-orang yang tergabung dalam sebuah kelompok. Ya, yang saya sampaikan tadi dalam 1 Korintus 12 ayat 12 sampai 25 tentang karunia-karunia. Nah, Lukas sengaja menyebutkan nama-nama ini untuk menyampaikan ide penting bagi kita dalam pelayanan. Apa yang mau disampaikan?
bahwa ada keragaman di dalam jemaat, ada keragaman di dalam kelompok kecil itu, yaitu keragaman karunia, keragaman latar belakang, keragaman pengalaman, yang semuanya ini katanya berkontribusi dan sangat kuat dalam pelayanan. Bila mana ini digunakan betul-betul dalam pelayanan bagi Tuhan, teristimewa di dalam kelompok kecil itu. Ya, kenapa? Ya, kalau saudara pelajari lebih jauh, teristimewa di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 31, ya, ada dinamika. Nah, kata dinamika ini adalah kata kekuatan dari sebuah kelompok, ya, atau kuasa. Sebenarnya kata dinamika ini diambil dari bahasa Yunani dunamai. Nah, dunamai ini sebuah bisa berarti kuasa atau kehebatan, kuasa yang luar biasa. Nah, jadi artinya kelompok kecil ini sebuah kekuatan yang luar biasa. Dan dunamai ini itulah kata yang diambil dari Yunani, diterjemahkan ke bahasa Indonesia bisa disebut dinamit. Nah, dinamit ini adalah satu benda kalau saudara letakkan di satu tempat akan menghancur lulukan tempat itu. Nah, demikian juga dengan kelompok kecil disebutkan sebagai dinamit, ya, dunamai, ya, atau dinamika, kekuatan, ya. Jadi kelompok kecil ini adalah sebuah kekuatan, ya. Tujuannya adalah bahwa kelompok kecil ini adalah orang-orang yang dipersatukan, ya, dalam pelayanan melalui karunia-karunia yang mereka miliki. Kemudian orang-orang ini berfokus pada kuasa Roh Kudus, ya, sehingga memiliki kuasa yang dinamis, ya, dinamis untuk menjangkau jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan. Nah, saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan, ajakan yang terakhir dari pelajaran ini dalam Matius pasal 9 ayat 37 dan 38 sebagai ayat tema kita tadi. Dia katakan, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Saudaraku, kita dipanggil untuk datang melayani Tuhan melalui metode yang Tuhan inginkan, yaitu metode kelompok kecil. Saudaraku, sebagai kutipan saya yang terakhir, saya mau membaca dalam Testimonies for the Church jilid 7 halaman 21 dan halaman 22. Ellen G. White menyampaikan demikian. Dia menggarisbawahi nilai dari kelompok-kelompok kecil dalam kata-katanya ini. Ini yang disebutkan. Pembentukan kelompok-kelompok kecil sebagai dasar upaya Kristen telah disampaikan kepada saya oleh seseorang yang tidak dapat salah. Siapa itu? Seorang yang tidak dapat salah itu adalah Allah sendiri, oknum yang tidak pernah salah. Dia katakan demikian kepada Nyonya Ellen G. White. Jika ada sejumlah besar anggota di gereja, biarlah anggota-anggota tersebut dibentuk menjadi kelompok-kelompok kecil untuk bekerja tidak hanya untuk anggota gereja, tetapi untuk orang-orang yang tidak percaya. Jika di satu tempat hanya ada 2 atau 3 orang yang mengetahui kebenaran, biarlah mereka membentuk diri mereka menjadi sekelompok pekerja. Biarkan mereka menjaga ikatan persatuan mereka tanpa putus, bersatu dalam kasih dan persatuan, mendorong satu sama lain untuk maju, masing-masing mendapatkan keberanian dan kekuatan dan bantuan orang lain. Oh, luar biasa. Ada kuasa yang luar biasa di dalam kelompok kecil. Mari kita bentuk kelompok kecil sebagai metode yang paling manjur dalam menjangkau dan memberitahukan berita keselamatan kepada orang-orang yang belum percaya. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara, adalah doa saya. Shalom. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa di surga, kami sudah belajar pelajaran ini. Tolong kami melalui Roh Kudus-Mu agar kami dimampukan mengerti pelajaran ini dan menerapkan itu dalam kehidupan kami. Membentuk kelompok kecil sebagai kekuatan, metode yang Tuhan inginkan kami lakukan untuk menjangkau jiwa-jiwa yang belum mengenal Engkau. Terima kasih karena Engkau sedia menolong kami. Karena kami alaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.
Terima kasih saudara-saudara yang sudah menyaksikan program ini. Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom.